Selamat siang, perkenalkan nama saya Siska, NIM 17104164663. Baik, saya akan memperkenalkan teman saya juga. Perkenalkan, nama saya Elsa Hari, NIM 171041645. Dari kelas pagi A3, semester 6. Dosen pembimbing yaitu Melia Yosita, SM, MM, Universitas Pancabakti. Baik, di sini saya dan teman saya akan mereview 3 jurnal, yaitu tentang jurnal motivasi. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang seminar mata kuliah laporan hasil perbandingan 3 jurnal. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Motivasi kerja merupakan salah satu unsur penting dalam pegawai sebuah lembaga, artinya motivasi harus dimiliki setiap pegawai. Pegawai dengan motivasi kerja yang baik akan melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, seperti yang dikemukakan oleh Roberts 1996.2/198, bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Motivasi kerja yang rendah atau kurang baik akan merugikan lembaga, karena dengan motivasi kerja yang lebih rendah, pencapaian tujuan lembaga akan tertunda. Oleh karena itu, motivasi kerja merupakan suatu yang penting yang harus dimiliki oleh pegawai. Alasan mengapa kami mengambil 3 jurnal ini karena di dalam jurnal tersebut motivasi kerja mudah untuk kami jelaskan pada 3 jurnal tersebut agar kami bisa mengerti cara penyusunan skripsi nanti. Poin yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, rumusan masalah bisa diuraikan ke dalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mahasiswa bisa memahami setiap isi jurnal? Yang kedua, bagaimana mahasiswa bisa mengerti apa itu motivasi kerja pegawai perusahaan. Sedangkan tujuan dari 3 jurnal tersebut untuk bisa dipahami oleh mahasiswa. Kemudian yang manfaat jurnal, hasil jurnal ini diharapkan dapat memberikan masukan positif yang bermanfaat bagi pihak lembaga dan meningkatkan motivasi kerja pegawai dengan memperhatikan mahasiswa dan lingkungan kerja. Hasil jurnal ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan jurnal motivasi mengenai sumber daya manusia. Kemudian bab 2 yaitu tentang perbandingan 3 jurnal. Perbandingan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Perbandingan yang pertama yaitu judul. Judul jurnal 1 yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Sedangkan penulisnya Irham Tapala, mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Panca Sarjana Universitas Tadulako, Jurnal Katalog, volume 6 nomor 1 Januari 2018, halaman 183 sampai 196, ISNN 2302/2019. Sedangkan jurnal yang kedua itu berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Level Pelaksanaan Divisi Operasi PT Pusri Palembang. Pengarangnya itu Kiki Cahya Setiawan, Fakultas Ululuddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sedangkan PSIKIS Jurnal Psikologis Islam Vote nomor 1 nomor 2 tahun 2015, NISN-nya 2502/728X. Sedangkan judul jurnal 3 itu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Gramedia Asri Media Cabang Ermet Bintaro.
pengarahnya itu penulisnya itu Sarah Amalia Mahendra Fikri, sedangkan Administrasi Bisnis Universitas Tanjung Pura, Jurnal Extension Business, volume 10, nomor 2, tahun 2006, Desember 2016, ISNN 2442/4943. Kemudian sumbernya yaitu dari yang jurnal pertama yaitu dari Google, jurnal kedua juga dari Google, jurnal yang ketiga juga dari Google. Kemudian persamaan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 yaitu ketiga artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Ketiga artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Kemudian perbedaan tiga jurnal tersebut yaitu poin yang pertama, objek penelitian pada ketiga artikel jurnal tersebut berbeda. Yang kedua itu, pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Poin yang ketiga, pada artikel jurnal 2, pada PT Pusri Palembang. Kemudian perbedaan yang ketiga itu, pada artikel jurnal ketiga adalah PT Gramedia Asri Media Cabang Ermat Bintaro. Jumlah kata pada ketiga jurnal artikel di atas yaitu mengalami perbedaan. Kemudian selanjutnya judul artikel jurnal 1 mempunyai 17 kata. Judul pada artikel jurnal kedua mempunyai 13 kata. Dan judul pada artikel jurnal ketiga mempunyai 14 kata. Tahun penulisan ketiga artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2018, artikel jurnal 2 dipublikasikan pada tahun 2015, dan artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2016. Kemudian latar belakang pada jurnal yang pertama yaitu fenomena di atas menunjukkan kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara belum sepenuhnya baik. Hal ini didukung dengan hasil observasi awal penelitian disertai dengan dukungan wawancara dengan 2 orang pegawai bidang kebudayaan pada Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara tanggal 7 sampai 9 Desember 2015. Ditemukan sejumlah fenomena yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai belum sepenuhnya baik. Di antara masih ada pegawai yang kurang teliti dalam melaksanakan tugas, masih dalam pegawai yang kurang tanggap terhadap tugas-tugas yang diberikan. Atasan masih ada pegawai yang kurang mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan target dan sasaran yang diinginkan atasan. Masih ada pegawai yang tidak tepat waktu masuk kantor. Ada juga pegawai yang kurang mampu memanfaatkan peralatan dan teknologi yang ada di kantor. Masih ada pegawai yang melaksanakan tugas dengan menunggu perintah dan arahan dari pimpinan. Dan masih ada pegawai yang kurang mampu membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara telah melakukan beberapa upaya untuk memotivasi kepada para pegawai dengan memberi imbalan berupa gaji atau reward dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Namun, dengan upaya tersebut pegawai merasa cukup untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga perlu adanya pembagian motivasi lebih yang dapat meningkatkan kinerja para pegawai sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian latar belakang jurnal kedua, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 2013 dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner, terdapat 10 karyawan level pelaksanaan di masing-masing pabrik atau pusri IPB divisi operasi PT Pusri Palembang. Ditemukan bahwa keadaan kerja yang ada di lapangan karyawan mengatakan bahwa terkadang pabrik mengalami kondisi yang abnormal, seperti adanya kerusakan alat di dalam pabrik, kurangnya bahan baku di pemasokan, mesin
untuk menggerakkan pompa sering bermasalah, apalagi tidak langsung ditanggulangi oleh masing-masing karyawan, maka akan terjadi kebakaran sehingga akan mengganggu proses produksi dan menghambat dalam melakukan pekerjaan di dalam pabrik. Selain itu, keadaan pabrik yang memiliki temperatur yang panas, suara yang bising, pencahayaan, polusi udara, dan aromatik yang menyengat sehingga dapat mempengaruhi konsentrasi karyawan level pelaksanaan dalam pekerjaan. Beberapa karyawan juga mengatakan bahwa gaji yang diterima tidak sesuai dengan hasil kerja untuk pekerjaan yang dilakukan dengan pangkat dan jabatan yang sama. Menurut karyawan, dengan kondisi ekonomi saat ini, harusnya mendapat gaji yang lebih besar. Gaji yang diterima saat ini lebih kecil dibandingkan dengan gaji di tempat yang lain untuk pekerjaan yang sejenis. Karyawan mengatakan belum dapat menyelesaikan pekerjaan yang sulit karena terbatas informasi dan pengetahuan yang diterima selama bekerja, sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan. Karena dengan adanya permasalahan di atas, pada kenyataan sekarang ini banyak para karyawan yang masuk kerja terlambat, seperti pada saat sebelum masuk jam shift dan di sela-sela jam kerja. Karyawan lebih memilih untuk merokok, minum kopi, ngobrol sesama rekan kerja di ruang loket, sehingga sering terhambat masuk ke dalam pabrik saat jam kerja. Karyawan juga bermasalah pada saat bekerja, seperti sering menggunakan jam kerja yang mengerjakan pekerjaan yang tidak relevan dengan tugas ketika atasan tidak berada di tempat, seperti bermain game di komputer, sehingga pekerjaan lebih banyak tertunda. Dan karyawan juga terkadang menyelesaikan tugas tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bersama. Kemudian latar belakang jurnal ketiga, yaitu di era globalisasi seperti saat ini, banyak sekali persaingan yang ketat berdasarkan bisnis dengan kekuatan dan kelebihan yang ditawarkan masing-masing perusahaan. PT Gramedia Asri Media merupakan salah satu perusahaan terbesar dan unggul serta memiliki visi dan misi Group of Retail and Publication, memiliki perusahaan jaringan retail yang penerbitnya terbesar, kemudian tersebar dan terpadu di Asia Tenggara melalui penyediaan produk berorientasi pasar, layanan unggul, inovasi, dan perilaku bisnis yang ketika suatu perusahaan tentu membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerjanya guna meningkatkan perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Mengingat karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan, banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan kinerja. Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam pekerjaan. Melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagi kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dapat dipengaruhi oleh kompetensi dan kepemimpinan. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Sambada 2012 membuktikan bahwa motivasi kerja pengaruh terhadap kinerja pegawai bank BJP. Demikian pula menghasilkan penelitian Seti dan Dewi 2014 menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai perusahaan. Persamaan dari jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3, yaitu ketiga artikel jurnal, para penulis menunjukkan bahwa fenomena atau latar belakang berkenaan dengan motivasi kerja diteliti. Ada data pendukung yang menunjukkan ada masalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Sedangkan perbedaan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3, penulisan jurnal 1 yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara memaparkan penelitian tentang
Kondisi mengenai motivasi kerja pegawai di kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Mamuju Utara sejauh ini belum optimal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pelayanan yang diberikan belum optimal sesuai dengan kepastian waktu, sebab sering pelaksanaan pelayanan masih membutuhkan prosedur atau arahan dari pimpinan. Hal tersebut menunjukkan para pegawai belum handal dan efektif dalam menangani suatu pekerjaan. Sedangkan yang kedua, rasa ketergantungan pegawai yang selalu dengan pegawai yang lain masih tinggi, sehingga hasil kerja tidak memiliki harapan, misalnya pelaksanaan tugas yang tidak jelas siapa menangani, sehingga pada saat tugas tersendat tidak bisa dapat meminta pertanggungjawaban. Yang ketiga itu sebagian pegawai dapat dikatakan masih belum mampu mempergunakan fasilitas kerja yang lancar, akibatnya masih kurang terlambat keterampilan yang dimiliki. Yang keempat, beberapa pegawai terkadang masih belum mematuhi jam kerja yang berlaku. Akibatnya belum tegasnya penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin. Sedangkan penulisan artikel jurnal 2 yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan level pelaksana di divisi operasi PT Pusri Palembang memaparkan penelitian motivasi pekerja dilakukan karena berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada kegiatan tanggal 19 sampai 20 Agustus 2013 dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Terdapat 10 karyawan level pelaksanaan di masing-masing pabrik Pusri IP 1, 3, 4. Di divisi operasi PT Pusri Palembang ditemukan bahwa keadaan kerja yang ada di lapangan, karyawan mengatakan bahwa terkadang pabrik mengalami kondisi yang abnormal, seperti adanya kerusakan alat di pabrik, kurangnya bahan baku dari pemasok, mesin untuk mengerak pompa sering bermasalah, apalagi tidak langsung ditanggulangi oleh masing-masing karyawan, maka akan terjadi kebakaran sehingga akan mengganggu proses produksi dan menghambat melakukan pekerjaan di dalam pabrik. Kemudian penulisan di artikel jurnal 3, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Gramedia cabang Ermet Bintaro memaparkan penelitian motivasi kerja dilakukan karena berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana motivasi kerja dan kinerja karyawan serta pada PT Gramedia cabang Ermet Bintaro. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis motivasi kerja dan karyawan serta mempengaruhi pada PT tersebut. Kemudian permasalahan penelitian di jurnal 1 yaitu penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah berdasarkan pada penelitian di atas, maka penulisan merumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah faktor motivasi kerja atau faktor motivator dan faktor Hickness secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Yang kedua, apakah faktor motivator berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Yang ketiga, apakah faktor Hickmer berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Kemudian permasalahan penelitian pada penulisan artikel jurnal 2 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnal adalah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan level pelaksana di divisi operasi PT Pusri Palembang, yaitu human factor merupakan perilaku karyawan level pelaksana secara fisik maupun psikologis di divisi operasi PT Pusri Palembang, dan non-human faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan serta alat kerja dalam
pabrik di divisi operasi PT Pusri Palembang itu sendiri. Hal ini didukung oleh Payaman J. Simanjuntak pada tahun 2005 tanggal 30 mengemukakan bahwa sarana pendukung lingkungan kerja, produksi sarana dan peralatan produksi, tingkat keselamatan dan kesejahteraan kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di perusahaan. Selain itu juga faktor-faktor yang menyangkut kualitas dan kemampuan fisik dan psikologis karyawan yang meliputi tingkat pendidikan, latihan motivasi kerja, etos kerja, mental, dan kemampuan fisik karyawan juga akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di perusahaan. Dari human factor dan human factories ini adalah yang bisa secara selalu menjadi penentu dan pemeran utama dari sukses atau gagalnya suatu visi dan misi perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja karyawan dan tentu saja akan berdampak pada pola kinerja karyawan. Kemudian permasalahan penelitian, penulisan artikel jurnal 3 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnal adalah berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perusahaan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana motivasi kerja dan kinerja karyawan serta pada PT Gramedia cabang Ermat Bintaro. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis motivasi kerja karyawan dan kinerja karyawan pada pengaruh dan pada PT Gramedia. Persamaan ketiga jurnal tersebut yaitu ketiga jurnal artikel di atas yaitu memaparkan masalah pada artikel yaitu penulisan jurnal artikel yang kedua dan yang ketiga merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pertanyaan dan menentukan pedoman penulisan artikel ilmiah. Masalah tersebut merumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Sama-sama tidak jelas dan merumuskan masalah penelitian karena tidak ditemukan pertanyaan penelitian dan artikel jurnal 2 dan 3 tersebut. Perbedaan dari jurnal pertama, kedua, dan ketiga itu terletak pada penulisan artikel yang jurnal 1 yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya, dan penulisan artikel jurnal 2 merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Sedangkan tujuan penelitian jurnal 1 yaitu tidak ada tujuan penelitian. Kemudian tujuan penelitian jurnal kedua itu tidak ada tujuan penelitian. Kemudian yang tujuan penelitian jurnal ketiga itu tidak ada tujuan penelitiannya. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya yaitu pada perbandingan 3 jurnal. Baik, di sini saya akan menjelaskan kajian pustaka atau landasan teori. Pada jurnal yang pertama, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kinerja karyawan dan teori motivasi Maslow, dan penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Hirham Tapala 2018. Penulis juga ada membuat kerangka pemikiran dan juga ada hipotesis. Kemudian jurnal yang kedua, teori yang digunakan oleh penulis adalah motivasi kerja yang akan menggunakan pendekatan teori harapan atau ekspektasi yang dikemukakan oleh Fromm atau dalam Ashmunadar 2001. Di mana motivasi merupakan seberapa besar upaya untuk mengerahkan usaha untuk mencapai hasil atau imbalan tertentu, dan juga teori tentang kinerja karyawan. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Watt et al. 2001 sampai 150. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kate Davids dan Nystrom 1995 sampai 65, serta penelitian yang dilakukan oleh
Wedgsley and Yukiel 1992-75 kerangka pemikiran tentang bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja yang dibuat oleh penulis seperti yang ditunjukkan dalam model penelitian. Kemudian jurnal yang ketiga, dalam motivasi terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti Michael, Maslow, Herbert, dan McGregor. Salah satu seorang ilmuwan yang dipandang sebagai pelopor teori motivasi adalah Maslow, yang memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan-urutan yang lebih tinggi dan lebih rendah, atau Robbins dan Judge 2008. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, atau Makut Negara 2009. Berikutnya persamaan dan perbedaan. Persamaan penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 2, dan artikel jurnal 3 menggunakan teori motivasi dan kinerja karyawan. Berikutnya lagi perbedaan. Dari ketiga artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 ada menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam kajian pustakanya. Selanjutnya metodologi penelitian. Jurnal yang pertama, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei dengan memusatkan kajian pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju. Penelitian survei yang bertujuan mengetahui pola hubungan kausal antara variabel motivasi dengan variabel kinerja. Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, walaupun metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif. David Klein dalam Sugiono 2012-7. Metode sampling. Penelitian survei yang bertujuan mengetahui pola hubungan kausal antara variabel motivasi dengan variabel kinerja populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, yaitu sebanyak 96 orang. Tapi dalam pengambilan sampel random atau sampel acak, kepala dinas tidak termasuk di dalamnya, dan 2 orang pegawai sedang melaksanakan tugas belajar, tubel, dan penulis sendiri. Jadi total sampel sebanyak 92 orang. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 adalah motivasi kerja dan variabel terikat dalam kinerja. Teknik analisis data. Dalam artikel jurnal 1 ada penjelasan mengenai teknik analisis data. Penulis hanya menggunakan instrumen skala pengukuran, yaitu skala Likert, untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Metodologi penelitian jurnal kedua. Desain penelitian. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Metode sampling. Sampel penelitian adalah sebanyak 250 karyawan level pelaksana di Divisi Operasi PT Pusri Palembang Pabrik IB. 2, 3, 4. Teknik sampel yang digunakan adalah proporsional random sampling. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 3 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 2 adalah motivasi kerja dan variabel terikat adalah kinerja karyawan. Teknik analisis data. Alat ukur variabel kinerja yang diperoleh dari catatan PKK penilaian presentasi kerja SMART yang dilakukan oleh 2 periode dalam setahun, yaitu
Yang pertama periode 1 dari bulan Januari sampai Juni. Yang kedua periode 2 dari bulan Juli sampai Desember, yang dibuat mendasarkan analisa uraian jabat. Metodologi penelitian jurnal yang ketiga, desain penelitian. Mendasarkan tujuan penelitian ini merupakan suatu penelitian eksplanatori, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan studi kausal. Metode sampling. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan Gramedia, Emerald, Mitaro, dan yang berhubungan langsung dengan konsumen, yang berjumlah 51 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel atau Sugiono 2014. Variabel penelitian. Analisis deskriptif terhadap data untuk variabel-variabel sebuah penelitian mencakup penggambaran hasil penelitian yang berupa mean, penyimpangan standar, dan jarak antara angka terendah dan angka tertinggi atau Scaran 2007. Teknik analisis data. Sebelum diolah dengan analisis regresi linear sederhana, data dalam skala ordinal yang didapat dari kuesioner akan diubah terlebih dahulu menjadi data interval menggunakan method of successive interval atau MSI. Berikutnya, persamaan. Penulis ketiga artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Ketiga penulis artikel jurnal tersebut menggunakan motivasi kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Berikutnya, perbedaan. Desain penelitian yang digunakan oleh tiga penulis artikel jurnal berbeda. Penulis artikel jurnal 1 menggunakan desain penelitian survei. Penulis artikel jurnal 2 tidak menjelaskan desain penelitian dalam hal metode sampling. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penulis artikel jurnal 1 menggunakan random sampling, dan penulis artikel jurnal 2 menggunakan proporsional random sampling. Penulis artikel jurnal 3 tidak ada menjelaskan metode sampling yang digunakan. Dalam hal variabel penelitian, penulis artikel jurnal 1 menggunakan variabel bebas, yaitu teori motivasi Maslow. Penulis artikel jurnal 3 tidak ada menjelaskan teori motivasi apa yang digunakan. Penulis artikel jurnal 2 menggunakan variabel bebas, yaitu teori motivasi Fromm. Penulis artikel jurnal 3 dalam hal teknik analisis data, penulis artikel jurnal 1 menggunakan instrumen skala pengukuran, yaitu skala Likert, untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan regresi linear berganda, uji F, dan uji Toran tentang fenomena sosial. Penulis artikel jurnal 2 menggunakan PPK atau penilaian presentasi kerja. Hasil penelitian. Jurnal yang pertama, hasil penelitian untuk variabel X, yaitu motivasi kerja, bahwa sebagian sesuai hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS, Followed Release 18,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 92 orang responden. Uji F atau uji simulta digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama faktor independen berpengaruh signifikan terhadap faktor dependen atau Priyatno 2012. Dalam hal ini, untuk mengetahui apakah faktor motivasi kerja yang terdiri dari faktor motivator X1.1 dan faktor Huygens X1.2 sebagai faktor independen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan atau pegawai. Sebagai faktor dependen, pengujiannya menggunakan tingkat signifikasi 0,005 atau 0,005. Hasil penelitian jurnal yang kedua, besarnya konvensian jalur
motivasi kerja terhadap kinerja adalah 0,517. Hal ini berarti setiap peningkatan motivasi sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kinerja sebesar 0,517. Pengujian dengan tes statistik menunjukkan bahwa nilai hitung 11,257 kurang lebih dari tabel 1,970. Hal tersebut mengindikasikan penolakan HO yang menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan level pelaksana di divisi operasi PT Pusri Palembang. Adapun besarnya pengaruh motivasi kerja secara langsung terhadap kinerja adalah sebesar 26,68%. Pengujian hipotesis statistik menghasilkan hitung 11,257 tabel sama dengan 1,970, berarti ada penolakan terhadap HO atau dengan kata lain menerima H1. Hasil ini dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara langsung motivasi kerja terhadap kinerja pada karyawan level pelaksana di divisi operasi PT Pusri Palembang dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,517. Berdasarkan nilai koefisien jalur tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 26,80% dengan arah positif. Nilai koefisien determinasi sebesar 26,68% menunjukkan besarnya pengaruh secara langsung motivasi kerja terhadap kinerja. Sedangkan arah yang positif menunjukkan bahwa karyawan level pelaksana yang memiliki motivasi tinggi, karyawan level pelaksana tersebut akan selalu mencoba melakukan yang terbaik serta bersedia meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk melakukan pekerjaannya sehingga akan meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, apabila karyawan level pelaksana yang memiliki motivasi kerja rendah, karyawan level pelaksana tersebut seringkali tidak mau mencoba melakukan yang terbaik dan jarang meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaannya sehingga kinerjanya pun akan rendah. Hasil penelitian jurnal yang ketiga. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai konstantan dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan 0,457 ditambahkan 0,811 X. Yang pertama 0,457 yang berarti jika motivasi kerja X bernilai 0, maka kinerja Y akan bernilai 0,457 satuan. Yang kedua 0,811 yang berarti jika motivasi kerja X meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja Y akan meningkat sebesar 0,811 satuan. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi didapatkan hasil bahwa motivasi kerja terhadap kinerja berpengaruh sebesar 68,06%, sedangkan sisanya 31,56% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian persamaan. Penulis ketiga artikel jurnal sama menggunakan faktor pengaruh. Selanjutnya perbedaan. Dari ketiga artikel di jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 ada menjelaskan pembahasan hasil dan hipotesis dalam kinerja. Kesimpulan pada jurnal 1. Yang pertama, faktor motivasi kerja atau faktor motivator dan faktor higienin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, dan tingkat pengaruhnya sebesar 0,678 atau 67,8% terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Yang kedua, faktor motivator berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, dan tingkat pengaruhnya sebesar
0,447 atau 44,7% terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Yang ketiga, faktor higienan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, dan tingkat pengaruhnya sebesar 0,394 atau 39,4% terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Kesimpulan pada jurnal yang kedua, berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan level pelaksana di Divisi Operasi PT Pusri Palembang, dapat ditarik simpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap kinerja pada karyawan level pelaksana di Divisi Operasi PT Pusri Palembang. Kesimpulan pada jurnal yang ketiga, berdasarkan analisis deskriptif pada variabel motivasi kerja tanggapan karyawan, secara keseluruhan berada dalam kategori baik, kebutuhan fisiologi dan kebutuhan rasa aman termasuk ke dalam kategori baik, dan kebutuhan kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan analisis deskriptif, tanggapan karyawan secara keseluruhan berada dalam kategori sangat baik. Dimensi kualitas kerja masuk ke dalam kategori sangat baik. Dimensi kualitas kuantitas kerja, keandalan, dan sikap masuk ke dalam kembalikan. Waduh. Udah keti. Lama kali. Kata aku. Ralat, kalau saya salah maaf. Berdasarkan analisis deskriptif pada variabel kinerja, tanggapan karyawan secara keseluruhan berada dalam kategori sangat baik. Dimensi kualitas kerja masuk ke dalam kategori sangat baik. Dimensi kuantitas kerja, keandalan, dan sikap masuk ke dalam kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT Gramedia Asri Media Cabang Emerald Bintaro. Besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja sebesar 40,44%. Berikutnya perbedaan. Dari ketiga artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 ada menjelaskan tentang motivasi yang berbeda. Kemudian persamaan. Penulis ketiga artikel jurnal sama menggunakan faktor pengaruh. Saran pada jurnal yang pertama, bagi pegawai yang dinilai berprestasi dalam bekerja dipandang perlu untuk diberikan penghargaan reward oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara yang berupa promosi jabatan sehingga pegawai termasuk lebih termotivasi dan giat untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, peraturan kerja harus dilaksanakan sebagai mestinya. Bagi pegawai yang melanggar peraturan harus dikenakan sanksi secara tegas, baik berupa teguran maupun hukuman dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara. Ketiga, untuk meningkatkan motivasi kerja dan kinerja pegawai agar bekerja dengan lebih aktif dalam melaksanakan tugas pokoknya, maka Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara maka perlu menggunakan absensi dengan sistem absensi elektronik. Saran pada jurnal yang kedua, berdasarkan hasil simpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dari hasil penelitian ini untuk penelitian lanjutan maupun pihak manajemen Divisi Operasi PT Pusri Palembang. Yang pertama, pihak manajemen dapat melakukan suatu upaya yang lebih untuk dapat meningkatkan fakta-fakta penelitian melalui ceramah-ceramah atau program pelatihan yang relevan atau langkah-langkah yang lebih terencana dalam pengelolaan